Halo semua, kembali lagi bersama channel saya yang akan membahas sekaligus memprediksikan sinetron Suster L. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat itu, terlihat Depan sengaja bertemu dengan Manda. Depan pun berkata bahwa tujuan Manda mau kemana. Manda pun menjawabnya bahwa Manda akan pergi ke rumah Depan, tetapi kita bertemu di sini. Lalu Manda pun mengajak Depan untuk pergi mencari makanan ke sebuah kafe. Setelah mereka singgah di sebuah kafe, di situ mereka bertemu dengan Osman dan Shirley. Lalu Shirley pun menyuruh Depan untuk bergabung di sini. Di situ Shirley berkata bahwa Manda terlihat gemuk. Spontan Manda dan Osman pun terkejut. Dan memang benar, terlihat perut Manda semakin membesar. Lalu Manda pun pergi ke toilet dan tak menjawab perkataan Shirley. Lalu Shirley pun berkata kepada Depan bahwa jangan-jangan Manda hamil. Osman pun menjawabnya bahwa Shirley jangan berbicara seperti itu, karena tidak enak jika Manda mendengarnya. Di situ Depan pun memberitahukan bahwa kemarin Depan sempat melihat Manda sedang periksa di dokter kandungan. Shirley pun terkejut dan semakin curiga bahwa Manda memang sedang hamil. Osman pun menjawab bahwa kita tidak boleh menuduh yang enggak-enggak, karena Manda periksa ke dokter kandungan bukan berarti di situ Manda sedang hamil. Lalu Osman pun pergi dan beralasan bahwa Osman akan mengambil dompet di mobil. Ternyata di situ Osman sengaja menghampiri Manda karena ia sangat khawatir dengan Manda gara-gara perkataan Shirley. Lalu Manda pun di situ meminta kepada Osman bahwa Osman harus melakukan berbagai cara karena omongan Shirley itu memang benar, semakin hari kandungan Manda semakin membesar. Dan ia meminta bahwa Osman harus segera menyingkirkan Suster L karena ialah satu-satunya pembuat kekacauan dan semua orang bercuriga Manda hamil. Osman akan melakukan berbagai cara supaya Osman bisa menyingkirkan Suster L. Di adegan selanjutnya, di situ Laras yang sengaja menemui Elmir karena Laras akan mencari boneka yang berisi memory card. Di dalam memori itu berisi rekaman aksi Osman yang membunuh Resti. Elmir pun di situ begitu senang ketika kedatangan Laras dan memanggilnya ibu kepadanya. Ibu Delisa pun tidak bisa melalang Elmir untuk menghampiri Laras. Lalu Elmir pun di situ mengajak Laras masuk ke rumahnya karena ia akan menunjukkan gambar lukisan Elmir. Ibu Delisa pun mengizinkan Laras untuk menemani Elmir. Di situ kesempatan Laras untuk mencari memori itu. Akhirnya Laras pun mencari di berbagai tempat, tetapi Laras tidak menemukannya. Tak lama kemudian datanglah Nara. Di situ Nara sangat kaget melihat Laras yang sedang mencari sesuatu. Nara pun yakin bahwa Laras akan mencuri barang-barang di rumah ini karena Laras seorang copet. Di situ Laras pun kaget setelah melihat Nara yang sedang memergoki asinya. Laras pun terdiam dan mencari alasan untuk menjelaskan kepada Nara supaya Nara tidak mengetahui bahwa Laras sedang mencari memori. Lalu Laras pun memeluk Nara. Di situ Nara mengingatkan ketika dipeluk oleh Resti. Dan ia sangat bersedih ketika kehilangan Resti. Ia pun begitu kangen dan rasanya ingin sekali bisa bersama lagi. Tetapi itu semua tidak mungkin karena setahu Nara bahwa Resti sudah meninggal dunia. Lalu Laras pun berkata bahwa ia pun sebenarnya mempunyai anak yang seusia Elmir, tetapi anak Laras meninggal dunia.
Di situ ketika Laras bertemu dengan Elmir dan memanggilnya ibu kepadanya, Laras pun sangat merindukan kepada anaknya yang sudah lama meninggal. Laras sengaja membuat alasan seperti itu supaya Nara tidak curiga bahwa Laras akan mencuri memory card itu. Padahal di dalam memori itu menunjukkan bahwa Resti sedang dibunuh oleh Osman. Dan jika Laras melihatnya, kemungkinan ingatan Laras akan kembali setelah melihat video bahwa dirinya yang pernah dicelakakan oleh Osman dan juga Resti. Ibu Bayu pun datang. Ia kira bahwa Laras adalah kawannya Nara. Lalu di situ ia sengaja memberikan minuman kepadanya. Akhirnya Laras pun meminta untuk foto bersama. Dan ia berkata bahwa Laras seorang sebatang kara. Ia sangat ingin mempunyai kenangan bersama kalian. Gawat jika ia foto bareng bersama mereka, Laras pun akan memberikannya kepada Osman. Dan Osman akan bertindak segera melaporkan dan menghampiri keberadaan Nara. Pada akhirnya mereka pun menuruti kemauan Laras, yaitu foto bersama. Elmir pun nampak begitu senang saat foto bersama Laras. Tak lama kemudian, Laras mendapatkan pesan dari ayah tirinya bahwa ayah tirinya sedang membutuhkan uang. Lalu Laras pun di situ izin pamit karena Laras akan pergi. Ketika Laras sampai rumahnya, di situ ayah tiri Laras pun meminta uang kepada Laras, tetapi Laras tidak memberikannya karena Laras tidak mendapatkan uang untuk hari ini. Lalu ayah tiri Laras pun mencoba mengambil dompet Laras, dan di situ isi dompetnya pun sama sekali tidak ada uang. Akhirnya ia pun mengambil handphonenya dari tangan Laras, bahwa handphonenya akan dijual. Awalnya Laras tidak memberikan karena di dalam handphone itu ada foto yang akan diberikan kepada Osman. Tetapi ayah tiri Laras pun nampak marah sehingga Laras ketakutan dan memberikan handphonenya. Akhirnya rencana Laras gagal total dan sehingga Osman tidak bisa mendapatkan bukti apa-apa tentang keberadaan Nara dan Elman. Lalu di adegan selanjutnya, di situ Osman yang sengaja menghubungi Laras, tetapi di situ Laras tidak aktif. Osman pun curiga bahwa Laras kabur lagi. Akhirnya Osman dan Sherly pun sengaja memutuskan untuk menuju rumah Laras karena ingin memastikan apakah Laras kabur lagi. Di situ Laras nampak kebingungan setelah mencari handphonenya yang menghilang. Laras tak menyadari bahwa handphonenya sudah dijual oleh ayah tirinya. Laras pun mencari di berbagai tempat, tetapi Laras tidak menemukan. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Laras pun membukanya dan ternyata itu adalah Osman. Di situ Laras sangat kepanikan karena di hari ini Laras belum memberikan bukti kepada Osman. Laras pun sangat bingung mencari handphonenya karena bukti-bukti itu ada di dalam handphone Laras. Mungkin itu saja bocoran dari sinetron Suster L. Jika kalian masih penasaran dengan kisah selanjutnya, jangan lupa saksikan kisah selanjutnya hanya di channel ini ya. Sampai jumpa.